Shalom. Nama saya Boris, saudara. Boris Mangguru, sudah berapa kali di sini ya. Puji Tuhan, selamat jumpa lagi kepada saudara. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang mengejar hadirat Tuhan. Ya, jadi kita nggak punya siapa-siapa, saudara dan saya nggak punya siapa-siapa kecuali Tuhan. Ya, maybe you think, kita mungkin pikir aku punya uang, aku punya sahabat, aku punya posisi, aku masih kuat gitu. Ya mungkin kita pikir begitu, tapi sungguhnya kita nggak punya apa-apa kecuali Tuhan, saudara. Kita nggak bisa apa-apa kecuali dalam Tuhan. Coba next slide. Atau saya ini aja nih. Nggak ada ya? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Nah, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari 3 hal ini. Yang pertama adalah penghukuman karena dosa, yaitu kematian kekal di neraka, gitu ya, eternal punishment in hell, gitu. Itu yang pertama. Nah, kita sudah yakin dan percaya itu. Yang kedua, mengenai kuasa dosa, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Yang ketiga, kehadiran dosa. Nanti kalau kita di sorga, saudara, di Wahyu 21:7 katakan bahwa yang najis itu nggak masuk ke sana. Nah, kalau yang pertama dan ketiga mungkin ya kita sudah imani, kita mungkin sudah terima ya, sudah yakin gitu. Yang ketiga juga. Nah, yang kedua ini saya mau bicara di sini mengenai kuasa dosa. Next slide. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Oh, benar Pastor, benar ya, masa sih gitu, aku bergumul naik jatuh bangun dengan dosa ini nih gitu. Tapi Alkitab bilang ya either ini nggak benar atau kita yang nggak benar gitu, saudara. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Apa artinya tidak di bawah hukum Taurat? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, hukum Musa itu ada 613 hukum. Kitab Taurat itu 613. Ini gitu. Itu ngafalnya aja susah, saudara ya. Maksudnya Pancasila aja yang udah lupa sekarang 55. Ini 613. Melakukan dengan sempurna quite impossible. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya terlalu banyak keputusan yang harus kita ambil mengenai pernikahan, keluarga, anak, sekolah, pekerjaan, banyak banget yang tidak ada dalam hukum yang 613 tadi. It's so complex. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus inilah yang nanti yang akan menuntun kita, yang akan ngajarin kita, yang akan tahu gitu. Kadang-kadang kejadian baru kemarin istri saya mimpi, dia bilang, aku mimpi anak kita nomor yang ini, kayaknya mimpinya begini-begini. Aku mau telepon dia lah, lagi kita nyetir pulang pelayanan. Kemarin istri saya telepon anak saya karena di luar kota. Mama mimpi begini, mama mau doain kamu deh gitu. Lagi istri saya berdoa, saya tanya, Tuhan apa arti mimpi itu? Gitu kira-kira. Tuhan kasih sama saya, terus saya bilang, papa dapatnya begini saya. Kira-kira relevan nggak, make sense? Oh iya Pak, relevan banget, make sense gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita dapat di mana-mana kecuali Roh Kudus yang ngomong sama kita, betul ya saudara ya. Nah, kita terlalu banyak hal yang memang kita harus butuh. Apalagi kehidupan sekarang nggak susah sekali percaya sama orang sekarang, saudara. Di kantor, di bisnis gitu ya. Itu yang katanya saudara, keluarga bisa aja karena uang nggak ada, itu saudara. Bukan berarti kita nggak mau mempercayai orang, tapi kita harus ikut tuntunan Tuhan. Karena gini, kalau kita udah tahu Tuhan suruh kita ikutin, apapun yang terjadi kita yakin itu dari Tuhan dan itu yang terbaik, saudara. Nah, saya lanjutkan. Ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, ini intinya, fokus kita menjadi mengikuti Tuhan. Tuhan, hari ini aku ngapain ya? Kita tanya, ini salah nggak Tuhan? Ya, malam kita doa, Tuhan tadi aku ada ngambil keputusan yang salah nggak gitu? Dan tidak lagi fokus kita kepada dosa. Jadi kalau fokus kita sama nggak kepada dosa, dosa itu kurang kuasanya sama kita. Makin lama makin lepas gitu. Bayangin kalau saudara bangun pagi doa, makan, ngomong yang baik, cerita firman sama pasangan, sama anak gitu ya. Terus sepanjang jalan naik motor, pakai headset atau pakai mobil gitu, saudara selalu dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya yakin saudara kurang waktu atau nggak ada waktu mikirin dosa. Tapi kalau kita dari bangun pagi itu mikir, nanti ngapain nih funnya gitu. Itu sepanjang hari kita udah digoda terus, saudara.
Dan kita ketika jatuh musik, kita bilang lagi, aduh aku kok jatuh lagi, aku kok jatuh lagi. Kita tepuk jidat, aku kok salah lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita mengizinkan diri kita tidak bersekutu dengan Allah. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi dari itu sebenarnya. Bukan masalah dosa, tapi bicara mengenai divine blueprint, cetak biru daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena gini, kalau saudara dan saya belajar gini saudara ya, hari ini aku ngapain ya Tuhan ya? Aku mau wawancara kerjaan nih, kira-kira di sini enggak Tuhan ya? Ikut tuntunan Tuhan. Ketika mau melamar seseorang, mau melakukan segala sesuatu, kita ikut tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Itu otomatis Tuhan akan tuntun, dan Tuhan itu baik, dia pasti tuntun karena kita ikut terus apa kata Tuhan. Nah, blueprint ini terjadi, cetak biru Tuhan terjadi. Jadi nggak pernah kita mengambil keputusan yang salah. Dan keputusan yang kita ambil itu memang dari Tuhan. Karena kita ngikut dia. Jadi bukan sekedar menghindari tidak lagi di bawah kuasa dosa. Kalau kita dipimpin Roh, udah pasti kita nggak di bawah kuasa dosa. Tapi yang lebih indah lagi, kita ikut rencana Tuhan. Kita masuk kepada apa yang Tuhan sedang atau sudah sediakan, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, pertanyaannya kayak gini. Oh, ini ada quote dulu. Leonard Ravenhill, ini seorang pengkhotbah kebangunan rohani dari Inggris. The only reason we don't have revival is because we are willing to live without it. Kita alasan utama kenapa kita, alasan satu-satunya kenapa kita tidak mengalami kebangkitan, kebangunan dalam hidup kita, dalam bisnis usaha kita, karena kita memang bersedia untuk hidup tanpa mengalami itu. Pertanyaannya, coba saya mikir, aku pengen nggak hidup tanpa bergelimang dalam dosa ya? Aku sih gereja tiap minggu, bahkan pelayanan. Tapi aku pengen nggak ya, nggak jatuh lagi di dosa ini? Pengen nggak ya? Mungkin ada pengen, tapi pengennya seberapa besar? Saya itu senang sekali kalau bisa bareng sama istri saya sekarang. Beliau nggak ikut kesini karena memang kita jam 11 ibadah, jam 10 doa persiapan. Ya saya minta dia untuk di sana lah, kita sebagai master gitu, itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau saya ada tugas keluar kota, baik itu dari kantor maupun pelayanan undangan di luar kota, saya selalu pertanyaannya begini, kalau di kantor tuh, ini bisa didelegasikan nggak ya ke tim saya gitu. Tapi kalau saya harus pergi atau pelayanan undangan, saya udah terima, saya tanya lagi sama saya, istri saya boleh ikut nggak ya? Bisa ikut nggak ya? Ya nggak apa-apa, kalau bisa ikut ya udah, ongkosnya saya tanggung deh, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya saya bisa bareng sama dia. Saya rindu bareng sama dia sebisa-bisanya. Kebetulan kantor saya dengan rumah juga dekat. Sering saya pulang jemput dia, makan siang bareng. Sebentar makan siang pergi lagi. Kenapa? I desire her. Pertanyaannya gini, kita pengen gak Tuhan? Kita pengen gak seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Holy Spirit my best friend? Apakah kita seperti itu gitu? Kenapa kita tidak menerima? Kenapa kita tidak menang? Mungkin karena kita tidak pengen banget. Anda merindukan Tuhan. Do you desire God? Ada cerita gini, sudah 2 anak cerita tentang orang tuanya. Satu bilang gini, anak kecil lah gitu, bro, katanya gitu ya, aku nyesel. Ya. Nyesel apa? Nyesel gak dengerin omongan babe gue, bapakku ngomong tentang Tuhan. Emang babe lu ngomong apa tentang Tuhan? Dia nggak tahu kan, gue bilang tadi gue nggak dengerin. Oh gitu. Oh, terus dia bilang gini, babe gue dong keren banget, sampai mamiku itu memperlakukan bapakku seperti Tuhan. Gimana tuh bisa mama lu memperlakukan bapak lu seperti Tuhan? Iya itu. Mamaku tuh selalu cuekin papa. Paling bareng-bareng sama papa jarang, paling sekali seminggu. Kalau ada perlu aja, baru dia ngomong ke papa. Dia jawab, wah sama dong dengan jemaat di gereja gua ya, memperlakukan Tuhan. Tuhan itu sih Tuhan, tapi selalu dicuekin. Berfirman Tuhan setiap lewat hambanya setiap hari Minggu, kita terima, kita lakukan.
Kita bersekutu sama Tuhan cuma hari Minggu kali ya. Itu pun kadang-kadang kesini udah gak sabar nunggu, jam 11 selesai, gue makan di mana nih gitu, kira-kira gitu ya. Dan kita datang sama Tuhan apakah kalau pas ada perlu. Lagi sakit, Tuhan tolong. Lagi datang surat panggilan dari pengadilan, Tuhan tolong. Lagi buka rekening diblokir, Tuhan tolong. Lagi senang-senang gak ada Tuhan tuh gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita merindukan Tuhan? Harusnya iya. Kenapa? Saya kasih tahu iya. Karena inilah yang terbaik bagi saudara dan saya. Gak ada yang lain. Tadi di awal saya tanya, cuma ini, gak ada yang lain, saudara. Masa sih Pak, kalau Tuhan menciptakan saudara dan saya dan saudara percaya itu, kalau saudara percaya firman Tuhan, semua yang Tuhan kasih itu memang untuk memberkati kita. Gak ada yang lain. Anda ingin benar-benar mengenal Tuhan, ini ayat yang memang agak menemplak banyak orang ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata Greek teksnya mengenal itu ginosko. Ginosko ini ayat kata yang sama dipakai di Matius 1:25 ketika Alkitab menceritakan Yusuf yang tadinya mau menceraikan Maria karena dia hamil di luar, ya bukan karena dia, karena Roh Kudus gitu, terus dia mau menceraikan gitu ya, terus malaikat bilang jangan, itu hamil karena Roh Kudus, terima dia terima. Kemudian ayat 20 bilang gini, maka Yusuf itu tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Bahasa Inggrisnya did not know her, not knew her. Jadi kata yang dipakai di situ bersetubuh sama dengan kata mengenal ini, ginosko. Jadi mengenal di sini artinya mengenal sangat intim, seperti kayak hubungan suami istri. Nah, kita cuma mengenal Tuhan hanya karena kita orang Kristen atau kita mau intim sama dia, itu pertanyaannya, saudara. Alkitab juga di kitab Yakobus bilang bahwa setan juga tahu Allah itu satu dan dia gemetar. Kita malah nggak gemetar kadang-kadang. Diingatin, jangan ngomong itu ya, mencela Tuhan, kita nggak gemetar kadang-kadang. Tapi setan nggak mau intim. Kita mau nggak intim dengan Tuhan? It's not how much we know about God that matters, but how much we long for Him. Bukan masalah seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tapi bagaimana kita rindu Dia. Hari ini saya mau kita mengejar Tuhan, saudara. Yang mau katakan amin. Itu untungnya siapa kita yang benar. Itu seperti kalau kita mau datang ke tempat ke tempat berkat, ke tempat di mana air yang jernih. Kita datang bukan keuntungan air jernihnya, karena kita datang, malah mungkin kita ngotorin kali ya, tapi keuntungan kita datang ke air jernih itu sumber yang segar, yang sehat, saudara. Kita rindu Tuhan itu bukan bikin saudara jadi kurang kerjaan, enggak. Justru itulah kerjaan kita. Saudara kejar Tuhan itu bukan menjadi saudara kayak kehilangan yang lainnya sehingga yang lain gak penting. Justru itulah yang penting. Dan semuanya mengalir dari situ nantinya. Pekerjaanmu, keluargamu, kau mau suamimu berubah, datang sama Tuhan. Bukan suami digini-gini, enggak gitu. Atau istrimu gak mau berubah, anakmu gak mau berubah, bukan harus dikekang, dipukul, dihajar, bukan begitu. Datang sama Tuhan. Karena dari Tuhan nanti akan kasih tahu, begini katakan kepada dia, begini lakukan kepada dia. Tuhan pasti tuntun, saudara. Dan lebih daripada itu, saudara, sambil melakukan itu, ada damai sejahtera, ada sukacita melewatinya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, Tuhan? Selain Engkau tidak ada aku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini pemasmur bilang, aku gak punya yang lain di surga selain Engkau. Di bumi juga gak ada yang begini selain Engkau. Kalau ingat kita cerita Yusuf kan, Yusuf anaknya Yakub gitu.
Karena dia mendapat mimpi, dapat firman Tuhan, dia mengalami hal yang gak enak. Dijual sebagai budak oleh saudara sendiri, jadi budak di rumahnya Potifar, digoda sama istrinya Potifar, tapi dibilang no nehi, no nehi. Dia tahu kalau dia menolak ini seorang pimpinan, dia bisa masuk penjara, tapi dia tolak, dia lari dan betul masuk penjara. Karena dia tahu, dia pegang Tuhan, dia panggil Tuhan. Apakah kita kayak begitu? Udah bekerja satu tempat, masih melakukan ini dan itu, ya demi keamanan lah, supaya aku jangan dipecat, ya, supaya jangan aku, udahlah ikut aja. Kita lihat Daniel, gak boleh nyembah siapapun selain kaisar, selain raja. Begitu didengarnya, dia naik ke ruangannya, dia berdoa 3 kali sehari mengarah ke Yerusalem dan ditangkap. Dia tahu hukumannya adalah gua singa, tapi dia pilih apa? Aku pilih Tuhan, pingin intim sama Tuhan, menyembah Tuhan, masuk singa. Sadrak, Mesak, Abednego, waduh, suruh nyembah patung emas. Kalau enggak masuk ke perapian, bahkan ditinggikan kualitas apinya. Rajanya bilang kasih kesempatan gitu. Nebukadnezar, ini kasih kesempatan, kalau dengar bunyi-bunyian sembah aja betul. No nehi gitu. Nehi. Allah kami sanggup menolong kami, tapi sekalipun tidak, kami tidak menyembah patung itu. Yesus sendiri datang, mati. Karena apa? Karena dia mau intim dengan saudara dan saya. 2 Korintus 5:18-20. Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Murid-muridnya ada yang disiksa, bahkan mati, disalibkan, terbalik. Karena apa? Mereka memilih Tuhan, disuruh menyangkal Yesus, menyangkal imannya, jangan melayani. Mereka bilang, enggak, inilah bagianku, my portion. Will you do that? Mau nggak kita, kaki kita dua-duanya di Tuhan? Jangan satu di Tuhan, satu di pleasure, kenikmatan. Satu di Tuhan hari Minggu, tapi hari Senin, Selasa, wah udahlah nggak apa-apa, kong kali kong toh Tuhan ngerti. Tuhan ngerti saudara, tapi Tuhan nggak berkenan gitu. Dia mau kita, hati kita fokus sama dia. Nah ini poin, saya coba nanti cepat 3 poin saudara ya, mengenai kita mau intim mengejar Tuhan itu. Kadang-kadang aku tuh pingin sih Pastor Boris, tapi kenapa ya susah? Doa aja dulu. Aku lama sih doanya, bisa 8 jam. Begitu masuk kamar doa, aminnya besok pagi gitu. Ketiduran 8 jam gitu ya. Ada yang doa, khususnya laki-laki nih, ini pengalaman saya. Khususnya laki-laki, mudah-mudahan di sini nggak ada ya, di gereja di Kutub Utara aja kan. Itu doa gitu ya. Begitu mulai doa, ya Tuhan, pikirannya kemana-mana. Mikirin kantor, mikirin ini, semua gitu. Tapi mata tutup gitu. Nah itu tuh kita harus latih itu, supaya kita fokus sama Tuhan. Ibaratnya ngelihat Tuhan, ngelihat Tuhan. Kita tuh harus mau intim sama Tuhan. Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama ini ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di sini wajahku, bahasa Hebrew teksnya itu panim, yang arti sebenarnya juga adalah presence, favor, hadirat atau perkenanan. Saudara pernah dengar doa berkat? Saya sering doa berkat itu, Tuhan akan menjagai dan melindungi engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan, menyinari dengan wajah itu perkenanan Tuhan. Kalau anak kecil yang udah punya anak ngerti, saya punya anak banyak soalnya 5 saudara ya. Kalau mereka jalan gitu, begitu kita lihat dia main, dia jatuh plok. Begitu jatuh yang pertama dilakukan, dia cari mana papa mamanya, cari orang tuanya sebenarnya. Begitu dia lihat, 2 kemungkinan, dia lanjut main atau dia nangis gitu. Karena dia tahu apa? Kalau aku nangis pasti ada yang peluk aku. Atau oh ada papa mama, udah jalan main. Ada damai dalam hati. Bayangin kalau kita setiap hari memandang wajah Tuhan, dalam konteks memang secara fisik kita nggak lihat saudara, tapi kita beriman tahu dia ada di sana. Kalau saya lagi berdoa di kamar saya duduk tuh, saya suka pakai kupluk, saya tutup saudara, pakai kupluk dari sini, karena saya sering saya merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Tapi saya tahu saya
nggak bisa lihat wajahnya gitu, saudara. Tapi saya merasakan hadiratnya, saya nangis, saya berdoa, tapi saya tahu dia ada di sana. Dan itu sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan itu ada di situ. Dan kalau saya lagi di sini sekarang, kalau saya ingat tuh ngomong ini sekarang, saya kangen rindu kamar saya itu sekarang. Saya mau lihat wajah Tuhan, dan saya minta Tuhan, aku mau lihat wajah. Aku nggak sabar nih ke Yerusalem baru. Bukan udah pengen mati saya, bukan saudara, tapi nggak sabar ketemu sama Tuhan. Jadi yang pertama ini kita bicara pertama supaya kita bisa semakin ini. Pertama, rendahkan hati, bicara mengenai kita itu harus jujur. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita harus jujur. Kita masih oke nggak hidup ini? Datang ke gereja nggak perlu pasang muka senang, muka oke gitu. Padahal hati kita jujur sama Tuhan paling tidak. Are you tired of church? Udah muak kah saudara dengan gereja-gerejaan? Datang ke gereja gitu lagi. Hanya kayak absen, manas-manasi kursi, saudara. Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku tuh sebenarnya ragu tentang ini. Jujur sama Tuhan. Tahu saudara, aku pengen Tuhan. Hausmu kau sampaikan sama Tuhan. Kerendahan hati itu, kejujuran itu adalah mulai daripada kita bisa tahu, aku ini sakit. Jujur. Aku ini sakit, pikiranku sakit. Aku ini candu Tuhan. Aku ini terikat sama pornografi Tuhan. Aku ini gemes sama ponakan gitu, sama tanteku, sama iparku tuh gemes Tuhan. Aku cuma pasang muka seneng aja sama dia, tapi sebenarnya aku salam dia dalam hati, gitu ya. Kapan lu ditabrak mobil ya, gitu kira-kira. Jujur bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh mau lepas, tolong aku. Itu permulaannya saudara. Karena Tuhan suka orang yang jujur. Di situ mulai kita akan disembuhkan. Kalau saudara sakit nggak ngaku sakit, saudara nggak ke dokter. Dan nggak ke dokter nggak sembuh saudara. Menyangkal bahwa saudara butuh Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yang bilang begini, Tuhan aku tuh gak bisa. Gak bisa nambah Tuhan. Tolong. Saya tuh kalau ada kegiatan-kegiatan saya banyak hari itu saudara, saya lebih banyak doa gitu. Aku Tuhan tolong, aku gini melayani sini. Tolong Tuhan. Justru karena banyak kegiatan tuh aku kayak Tuhan tolong. Sebutin doa sama-sama. Anak-anak juga. Karena aku tahu, aku menyadari aku gak bisa apa-apa. Orang yang rendah hati, orang yang remuk gitu ya saudara. Saya nggak bilang saya lebih rendah hati dari saudara, bukan. Tapi pasti saya tahu bahwa saya lebih rendah hati dari saya dulu saudara ya. Saya pikir saya bisa, tapi begitu saya semakin mendekat sama Tuhan, saya tahu bahwa saya nggak bisa apa-apa. Saya butuh Tuhan. Tapi herannya, begitu saya di hadapan Tuhan menangis, berlutut bilang nggak bisa apa-apa. Ketika saya menghadapi dunia, saya rasanya kuat saudara. Begitu saya menghadapi kantor, saya rasanya kuat. Begitu saya menghadapi orang yang mencerca saya rasanya kuat. Yang kedua, mencari. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan tuh cari orang yang haus dan lapar. Karena ada ayatnya, mintalah maka engkau akan diberi, carilah engkau akan dapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Jangan anggap remeh. Saudara bilang begini, aku tuh oke aja pastor, biasa-biasa aja, nggak usah cari Tuhan banget, nggak usah dorong, biasa-biasa aja. Saudara, saya mau kasih tahu, mungkin saudara baik-baik itu karena ada doa orang lain. Mungkin pastor Jun berdoa, mungkin pastor Rama berdoa buat saudara, mungkin ketua komselmu berdoa, mungkin orang tuamu berdoa. Saya tahu saya selamat itu karena ada mama saya dulu yang rajin doain saya. Saya sering mergokin dia waktu kecil, doain semua, dinamain tuh salah satu anak. Saya tadi kan ada Leonard Ravenhill yang saya kutip yang pertama tadi, yang pengkhotbah Inggris itu. Dia pernah cerita ada seorang ibu yang pendoa. Dia punya 5 anak laki-laki. Anaknya ini nakal, kelakuannya nggak baik, tapi mamanya selalu berdoa, bersyafaat. Herannya ketika mamanya berdoa itu, anak-anak itu baik aja, maksudnya nggak ada yang jadi kecanduan, tangkap polisi dan segalanya. Tapi begitu mamanya meninggal, wah,
anak ini ada yang kecanduan, yang tangkap polisi di penjara gitu, dan ada seorang gereja yang datang ke rumahnya nanya wawancara satu anaknya laki-laki. Gimana? Aduh, berbeda lah waktu mama masih hidup, dia selalu mendoakan kami. Sekarang setelah mama meninggal, nggak ada yang beres. Saya nggak bilang bahwa kalau orang yang sudah meninggal doanya nggak didengar Tuhan, yang pernah didoakan untuk anak-anaknya. Saya yakin masih berlaku. Tapi saya mau katakan begini, saudara, kita itu nggak bisa hanya menerima. Seharusnya salah satu anaknya itu yang mulai mengambil posisi mamanya dan menjadi pensyafaat. Kita harus minta, harus cari. Kan Tuhan tahu hatiku, gak usah aku minta lah berdoa. Ya Tuhan tahu semua, Tuhan tahu semua. Tapi kan Dia adalah Allah. Kita orang yang dikasih kehendak bebas. Kita mau nggak? Kita minta nggak gitu? Dia butuh saudara agree with Him. Makanya ada kata amin gitu ya. Itu agree with Him, kita minta. Jadi jangan anggap sepele. Berikutnya yang terakhir, yang ketiga, bertobat. Dan umatku bla 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 berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kok bisa orang Kristen masih hidup dalam dosa? Itu pertanyaannya. Saya belajar bolak-balik karena saya juga bergumul seperti saudara gitu. Tuhan, apa yang membebaskanku? Jawabannya cuma satu, hadirat Tuhan, fokus sama Tuhan, memandang wajah Tuhan, cuma itu. Kalau pandanganku sama Tuhan, aku nggak mandang yang lain, saudara. Kalau makanya namanya metanoia. Metanoia itu adalah berubah, mind shift of the paradigma. Jadi saya tadi ngelihat dosa di sana, bukan lagi saya bilang lihat dosa dan begini, nggak mau begitu metanoia. Metanoia begini, itu dosa, aku balik, aku pandang Yesus. Jadi aku memandang Dia. Kenapa orang Kristen yang ke gereja tiap minggu masih bergumul dengan dosa dan jatuh bangun parah gitu ya? Kok bisa? Karena menurut saya pandangannya bukan ke Tuhan. Gak bisa. Saudara duduk nonton, saya duduk nonton di TV waktu papa saya masih hidup. Begitu TV itu ada adegan-adegan yang seronok, itu saya lagi cari remote. Mana remote kan? Pertanyaannya, waktu bapakku nggak ada, aku ganti remote nggak? Ganti channel nggak? Itu masih bapak di dunia nih. Roh Kudus ada dalam saudara. Waktu saudara nonton, menikmati lagi, berbuat dosa lagi. Are you aware? Awarekah saudara ada Roh Kudus di situ? Kok bisa? Karena pandangan kita, awareness kita nggak sama Roh Kudus, nggak sama Tuhan. Jadi kita harus cari Dia, sadar gitu bahwa ada Dia di sana. Jadi nggak mungkin ngomong. Kalau saudara nggak mungkin ngomongin, misalnya ada seorang teman saudara, bapak siapa namanya Pak? Pak Hedi. Saya nggak mungkin ngomongin Pak Hedi kalau Pak Hedi ada di sini. Kok nggak Pak Hedi itu gini-gini? Nggak mungkin, ada Dia. Karena ada Dia. Tapi kalau ada beliau nggak mungkin saya akan ngomongin gitu ya. Nah kita juga gitu. Kalau kita tahu ada Roh Kudus terus di dekat kita, aware, rindu Dia, pasti kita nggak akan apa-apa. Banyak yang bilang juga begini, nggak apa-apa itu Pak. Aku tetap melakukan dosa, aman-aman, nggak apa-apa. Saya pernah bilang kan, nggak apa-apa itu nggak sama dengan belum apa-apa. Karena Tuhan mungkin kasih kesempatan bagi saudara. Dan mungkin masih ada yang menduakan saudara. Nggak apa-apa kok. Aku gereja bahkan pelayanan, sekali-sekali dosa, nggak apa-apa, aman aja, nggak sakit gua gitu ya. Nggak apa-apa, nggak sama dengan belum. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Jadi kalau kita bertobat itu, Tuhan aku salah, datang sama Tuhan, itu akan membangkitkan gairah kita. Yang ngerti katakan amin. Amin. Ayo cari Tuhan. Bukan sekedar kuasa dosa itu dipatahkan, gak ada lagi kita, tapi kita mendapat yang lebih indah, persekutuan dengan Dia yang menghasilkan tuntunan, menghasilkan hikmat, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan semua yang baik. Cuma Dialah. Ayo ibu-ibu, ambil waktu pagi-pagi bangun, sebelum kamu kerjakan apa yang sudah kerjakan, doa, berlutut di kaki Kristus, bilang Tuhan tolong anakku, tolong suami, bapak-bapak juga.
Bawa keluargamu, doakan mereka, tumpang tangan anak-anakmu. Datang sama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri ya sekarang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Tidak lama sia-sia. Dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini Tuhan. Hidup ini ku letakkan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Apa zaman anak-Mu Tuhan? Kami mau bertobat ya Allah. Kami mau tinggalkan hidup yang lama. Saya mau intim dekat sama Tuhan. Segera lama. Biar setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan. Tutup matamu saudara. Kau dengar firman Tuhan. Kalau tadi kau ngerasa Tuhan menjamahmu dan bilang, Tuhan aku mau cari Tuhan. Aku terlalu banyak galau, insecure hari-hari ini. Kayaknya ada aja yang gak enak kurasakan. Jawabannya saya mau kasih tahu saudara. Jawabannya Yesus, dekat sama Tuhan. Cari Dia. Dia sumber damai sejahtera. He is a Prince of Peace. Kalau saudara merasa, Tuhan aku jatuh bangun di hal yang sama, aku mau bangkit. Dengan kekuatanmu engkau gak bisa saudara. Bahkan ketika engkau nolak dosa itu, kamu terus memandang dan bilang aku gak mau dosa ini. Begitu saudara lakukan itu, semakin rasanya kok semakin aku jatuh. Jawabannya satu saudara, berpaling kepada Yesus. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, renungkan firman terus menerus. Ya itu butuh kebiasaan, butuh habit, tapi butuh keputusan hari ini saudara. Ambil keputusan, aku memilih Tuhan. Engkau yang masih bermain-main mungkin dengan dosa, ke gereja ya ke gereja, tapi engkau gak mau meninggalkan dosa. Transaksi yang salah, hubungan yang gak benar. Hari ini kau dengar firman Tuhan, ambil keputusan, Tuhan aku mau berhenti, aku mau bertobat, aku mau cari Tuhan. Cari Tuhan saudara. Tanggalkan dosa. Janji sama Tuhan. Ya aku udah janji pastor. Janji lagi. Komitmen, aku udah komitmen waktu itu pastor. Komitmen lagi dalam hati, bilang Tuhan aku mau. Firman Tuhan berkata, Dialah sumber kehidupan. Dialah sumber jalan. Dialah sumber segala yang baik. Kalau kita tahu Dia sumber yang kebaik, mari ambil keputusan saudara, bilang sama Tuhan, ini aku mau. Ayo ngomong sama Tuhan, saya kasih waktu setengah menit ngomong sama Tuhan saudara. Ngomong sama Tuhan, orang katakan aku mau cari Engkau Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Piralah makasih, piralah bakara. Sikiralah bakara. Urala bakara. Segala ikatan kecanduan itu kupatahkan dalam nama Yesus. Ikatan dosa itu aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan roh kepahitan, roh perpecahan itu
tempat ini aku tolak, aku patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuralaba kau dengar roh jahat, kuasa kegelapan, setan yang ingin mengacuni jemaat Tuhan di tempat ini. Aku katakan lepaskan cengkeramanmu. Aku usir engkau dari tempat ini dalam nama Yesus. Jemaat GBI milik Tuhan. Jemaat GBI akan bangkit mengejar Tuhan. Ada hadirat dan kuasa Tuhan di tempat ini. Aku deklarasikan dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Sucikan jemaat di tempat. Darah Yesus penuhi, kuasai tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini. Kuasamu nyata di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Ju, Pastor Rama, seluruh pengerja, pengurus, berkati Tuhan. Tuhan, hari-hari ini berbeda, aku berdoa hari ini berbeda, ada terobosan. Saya nggak bisa mendoakan saudara satu persatu tumpang tangan saudara. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu Tuhan, aku berdoa. Engkau sendiri yang menumpahkan tanganmu atas setiap anak-anakmu. Ada terobosan, ada kelepasan dalam nama Yesus. Ada kelepasan, terobosan dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada transformasi. Hati-hati diubahkan, pikiran-pikiran diubahkan, ikatan-ikatan dihancurkan, kecanduan-kecanduan dihancurkan, dosa-dosa dilepaskan, kuasa dosa tidak lagi ada atas anak Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati setiap keluarga, suami, istri, dan anak-anak, orang tua, berkati bisnis usaha, anak-anakmu apa yang dikerjakan, berkati pelayanan, berkati Tuhan. Kami cuma berharap sama Tuhan. Aku minta belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Aku minta Tuhan Yesus belas kasih-Mu atas gereja-Mu, atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba boleh selesai, tapi aku berdoa terus Roh Kudus bekerja. Bahwa kami bergairah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa terkasih di surga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersyukur yang manis dan intim dengan Allah Roh Kudus itulah menyertai saudara. Bahkan semua orang yang kau kasih kini sampai Yesus menyebutkan dia orang rumah yang akan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati sama-sama katakan Amin. Selamat siang.